Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radila Armanda Putri dengan NIM 2101-113920 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan menjawab soal sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah Etika Administrasi Publik kelas C. Baik, adapun soal yang pertama itu adalah menurut Anda apa sih pentingnya mempelajari etika administrasi publik? Jawaban saya, menurut saya itu pentingnya mempelajari etika administrasi publik ini adalah untuk bekal saya ataupun pedoman dan acuan sebagai administrator di masa depan. Karena etika ini menyangkut bagaimana saya bersikap dalam menjalankan tugas dan kewenangan saya. Selain itu, etika ini juga penting bagi administrator sebagai standar penilaian dan tindakan yang dilakukan oleh administrator publik kepada masyarakat di tempat tugasnya. Soal yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya etika seorang pejabat administrasi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya etika seorang pejabat administrasi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor internalnya ini berwujud keinginan ataupun dorongan dan kemauan yang berasal dari dalam diri seorang pejabat administrasi untuk melakukan tindakan maladministrasi. Sedangkan faktor eksternalnya ini berasal dari luar dirinya, sepertinya lemahnya pengawasan dari atasan ataupun lemahnya peraturan dan hukuman di dalam lingkungan kerja seorang pejabat administrasi. Dan yang soal terakhir adalah uraikan secara ringkas dan inti dari materi tugas kelompok yang telah dibuat dan telah dipresentasikan sewaktu proses perkuliahan terkait dengan etika administrasi. Jadi materi kelompok saya mengenai kinerja administrator, di mana terdapat 5 materi yang kami buat dan kami presentasikan. Jadi saya akan uraikan secara ringkas dan inti. Jadi materi pertama ini mengenai pengertian dari kinerja. Jadi kinerja ini berasal dari kata performance yang artinya melakukan, melaksanakan ataupun menjalankan kewajiban. Materi kedua ini adalah tentang aspek-aspek kinerja yang dimana menurut A.A. Anwar pada tahun 2005 terdapat 2 aspek kinerja yaitu kualitatif dan aspek kuantitatif. Materi ketiga ataupun materi selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang administrator, di mana terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah faktor individual, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga adalah faktor organisasi. Selanjutnya materi ini mengenai penilaian kinerja, di mana terdapat 4 format penilaian kinerja yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengacu pada norma, yang kedua dengan format standar absolut, yang ketiga berdasarkan format output, dan yang terakhir adalah format berdasarkan kinerja baru. Materi terakhir ini adalah mengenai kinerja sebagai aktualisasi kompetensi. Ada 5 yang harus dapat dilakukan seorang administrator. Yang pertama adalah mampu mengerjakan sesuatu secara rasional. Yang kedua adalah menguasai pengetahuan, perangkat pengetahuan. Yang ketiga menguasai perangkat keterampilan. Yang keempat mempunyai aspirasi dan motivasi yang unggul. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memiliki kewenangan yang otoritas. Jadi itulah materi kelompok saya. Baiklah, sudah 3 pertanyaan yang saya jawab sesuai dengan soal yang telah diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.